Di sini pasti semuanya rajin baca koran dong? Enggak? Baca komik? Enggak rajin baca, masa sih? Rajin baca tagihan? Itu harus. Saya itu kemarin-kemarin kalau baca koran serba salah gitu. Koran belakangan ini kan isinya itu rada-rada bikin kita emosi ya. Isinya koran itu ada kasus korupsi, misalnya ada perang di sana sini, ada penculikan anak-anak perempuan di Nigeria, terus bom bunuh diri, dan yang paling menyedihkan itu kalau saya baca berita-berita tentang berita kecelakaan. Apalagi mungkin semua sudah tahu ya, saya nggak mungkin sih, pasti semua sudah tahu bahwa belakangan ini terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh anak muda. Dan dalam tahun kemarin aja kan ada juga kecelakaan yang diakibatkan oleh anak muda. Dan belum waktunya untuk bawa kendaraan, atau sudah waktunya tapi tidak tanggung jawab, mungkin under influence of drugs, under influence of alcohol. Jadi akhirnya mengakibatkan banyak jiwa yang melayang, banyak yang meninggal. Ini mengerikan sekali ya, jadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan dan beberapa itu diantaranya ya kita baca dilakukan oleh remaja. Sebagai orang tua ini bikin saya emosi dan bikin saya takut berkali-kali, jadi saya bilang sama rajata-rajata kalau belum cukup umur atau kalau sudah cukup umur tapi harus bawa kendaraan, tolong harus tanggung jawab. Kalau dalam kondisi tidak baik jangan bawa kendaraan. Tamu saya berikutnya ini seorang bapak-bapak kece banget yang anak-anaknya juga sudah mulai dewasa. Kalau nggak salah anak-anaknya sudah umur 20 tahun deh. Apakah dia sudah membolehkan anaknya berkendara atau tidak? Ada Pongki di sini, Om Pongki Barata. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Hai. Sehat dirimu? Sehat. Anak Istri? saya belum 20 teh. Asa? Saya yang 20 tahun. Salah info itu. Aku tanya istri ya. Eits. Gimana? Anak-anak usia rajata hampir sama ya. Sama. Ya. Tapi di saat kamu baca berita-berita yang tadi aku sampaikan itu ya, apalagi berita yang beberapa waktu lalu anak sudah umur 20 tahun ke atas ya, early 20s gitu bawa kendaraan, tapi di bawah pengaruh narkoba dan lain sebagainya, itu apa yang kamu rasain pertama kali baca? KZL ya, kesel gitu. Kesel banget. Emosi ya? Karena ini kan kalau saya ngelihatnya problemnya adalah tidak bertanggung jawab ketika menjadi pengendara. Iya. Jadi mengendarai itu kan seperti punya kekuatan super ya. Kalau kata Spider-Man tuh great power comes with great responsibility. Betul. Jadi ketika kita pegang kendali itu memang kita tuh bisa nentuin nasib orang atau nasib kita gitu. Benar banget, iya. Ya, jadi jangankan anak muda, orang tua juga kadang suka itu. Jadi kayak misalnya texting waktu driving. Aduh, iya benar. Ya, saya mengalami juga itu. Anak saya yang inget, kadang handphonenya diambil sama dia gitu. Oh, Jangan anak yang ingetin. ya, Oh, bersyukur ngaku dong. banget. Jadi memang Iya. enggak. Terus kemudian drugs itu kan kehilangan kesadaran. Sedangkan mengendarai itu harus fokus. Full kesadaran harus penuh, ngantuk aja nggak boleh. Ngantuk aja nggak Iya. boleh, apalagi tidak sadar. Jadi memang yang bikin gemesnya adalah itunya sebenarnya. Kalau berkendaranya saya yakin semua orang membutuhkan itu ya sekarang ya. Kecuali kita balik lagi ke zaman kuda ya. Iya, berkuda pun kita harus full fokus. Iya. Konsentrasi. Kudanya pun nggak boleh mabok itu kudanya. Oh iya, itu lebih ngeri lagi. Nah, tapi hal-hal kayak gini bikin kamu khawatir nggak? Misalnya gini, karena anak kita kan anaknya laki-laki. Iya. Anak-anak laki itu mungkin Sangat khawatir. iya enggak, pengen jadi pengen Pembalap. udah gede, pengen ini, pengen pengen itu. cepet gede, betul. Mungkin coba sekarang kita harus mengakui, di saat kamu belum cukup Gimana? umur, kamu belajar nyetir atau naik motor itu di umur berapa? Oh, kalau saya naik motor SMP, tapi Oke. memang saya termasuk anak yang tertib, orang tua saya tertib, tidak boleh lewat dari yang sudah disepakati kayak depan komplek aja atau Di apa situ gitu. aja, Ya, nggak oke. boleh. Sekedar ke warung, ke apa gitu kali ya? Warung Atau juga kemana? enggak sih, nggak Oh, dikasih. jadi Sepeda, saya naik sepeda. Oh, dulu. naik sepeda. Ya, emang juga zaman susah sih dulu, jadi saya naik sepeda. Bukan sepeda motor? Bukan. Oh, oke. Terus sepeda Nggak motor tuh orang Jawa kalau sepeda motor. Jadi naik sepeda. Jadi setelah cukup, ya misalnya kan SIM 17 ya. Saya 16 sudah bisa naik motor, cuman memang tidak. Ketika punya SIM baru di jalan gitu. Memang cukup tertib lah keluarga saya. Oh iya, berarti kamu akan begitu ke anak juga dong ya? Kayaknya sih iya, dan anak saya tuh obsesi pengen jadi pembalap masalahnya. Nah itu gimana dong? Itu Jadi- gimana? Kamu bilang apa ke dia? Oh langsung nggak dulu. Iya, kalau sekarang nggak boleh. Iya nggak apa-apa kan masih di bawah saya, jadi nggak boleh. Nanti kalau udah di luar udah lepas gede terserah dia lah. Cuman Iya. kalau ditanya bapaknya boleh nggak jadi pembalap, nggak. Serem saya. Ngeri ya? Ngeri. Tapi kan kalau pembalap sebetulnya gini,
Kalau pembalap yang harus diingat adalah dia akan di sirkuit dan itu akan melewati training dan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya. Itu yang saya nggak tahu kan, makanya saya nggak boleh dulu. Cuman kalau misalnya, karena aku pernah wawancara pembalap-pembalap, mereka justru kalau di jalanan raya karena mereka tahu resikonya mereka jadi pelan. Iya betul, itu yang benar ya. Iya, yang benar juga. Iya. Kamu pernah mengalami kecelakaan atau apa gitu, atau orang nyerempet gimana dan di dalam kondisi yang baru aneh kemarin juga? Sekitar, ya bukan kecelakaan sih, sekitar 2 minggu lalu. Ada motor berlawanan ngambil jalan saya dari arah lawan, kemudian saya harus agak banting ke kiri tapi sini ada tiang listrik. Jadi spion yang kiri kena. Untungnya kan ini bukan spion yang gimana-gimana, jadi dia lentur jadi langsung ketutup gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kan bahwasanya harus nyerempet tiang itu kan karena lagi bawa Sofi dan anak-anak 2, saya jadi merasa bersalah ya, kenapa nggak saya sabar. Saya nggak mikirin nyalain orang nih, saya mikirin saya sendiri. Kenapa nggak berhenti aja dulu, biarlah walaupun kita yang benar nih, biar dia lewat aja daripada saya harus. Karena kalau dua-duanya seruduk nggak akan ada yang selamat juga. Tetap gitu yang disalahin mobil kan biasanya. Dia motor soalnya. Iya. Terus juga di daerah arteri Pondok Indah tuh kan lagi banyak orang lawan arah ya, lawan arus. Kadang-kadang saya suka jahil. Dia ambil jalur saya berhenti aja depan dia gitu. Saya mau lihat reaksinya kayak apa. Biasanya mobil saya ditendangin biasanya. Mereka yang marah. Jadi mereka yang langsung ngekick gitu ya. Anak saya juga tanya, itu kenapa itu Pak katanya. Ya itulah orang. Jadi ya itu menyedihkan ya. Kayak gitu-gitu tuh, yang sorry ya, yang agak kurang mereka tapi yang korban kita gitu. Kita jadi aku juga sempat ribut. Cuma sekarang masalahnya adalah gini, kita sudah sangat berhati-hati. Yang kemarin jadi aku concern juga adalah kita sangat berhati-hati di jalanan misalnya. Kita sudah take every precaution gitu ya. Kita sudah pelan mengikuti semua rambu-rambu atau peraturan lalu lintas. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kecelakaan yang seperti gitu. Itu kalau menurut kamu, pendapat kamu, jadi kita harus nyiasatinnya gimana ya, atau ya udah kalau kayak gitu? Nah itu kalau saya tahu mungkin ya bisa, nggak tahu ya, saya juga ngerti. Yang penting kan memang perubahan, klise sih ya, perubahan itu dimulai dari kita. Kita berharap mau ceramah kayak apa juga kalau orangnya lagi salon ya. Iya benar. Jadi juga. Yang penting yang mesti diingat sama semuanya mungkin yang lagi nonton adalah di saat berkendara itu bukan cuma ada kita aja di jalanan. Iya harus tanggung jawab. Di situ juga ada banyak orang lain. Orang lain yang diperlukan oleh orang lain lagi, yang disayang sama orang lain lagi. Ditungguin sama anaknya di rumah. Ditungguin sama anaknya, sama suaminya, sama istrinya. Jadi kita harus ingat bahwa nyawa itu berharga sekali. Betul. Saya aja kalau di antara The Dance Company berempat nih, Mbak Im, Nugi, Aryo, saya ini dibilang paling kayak nenek-nenek kalau nyetir. Mereka apa kalau saya nyetir? Paling lambat. Oh paling. Yang lain tukang ngebut semua ini. Tapi kelihatan, aku sih dari dulu, kamu tuh di Dance Company. Iya, kamu yang selalu paling tua kelihatan di panggung. I know. Tapi nggak apa-apa. Kamu kan sekarang di sini sendiri nggak sama mereka. Kamu nanti akan membawakan lagu yang jadi original soundtrack terbaru itu kan? Betul, sama Aca ya. Ya, sama Aca. Oke, jadi inget ya untuk yang mau berkendara, tolong hati-hati di jalan, masih banyak nyawa-nyawa lain di situ. Tapi sekarang kita iklan dulu. Abis ini kita akan bicara tentang film terbaru yang melibatkan Om Pongki. Tetap di Saroso. Di film ini mengatakan, yuk kalian yang kemudian harus rise up and live. Because it's your life, it's your choice. Jadi kalian yang kemudian harus bangkit, agar orang kemudian bisa melihat dan kemudian appreciate kalian. Jadi jangan minta dikasihani.